Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Makalitutu dengan NIM 64251705. Saya dari kelas 64 2C07. Saya ngambil prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, pada tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, saya diberi tugas untuk menganalisa pidato tokoh nasional di Indonesia. Pidato yang saya pilih ini dari almarhum Presiden ketika kita, yaitu Bapak almarhum Bahrudin Yusuf Habibie, dengan nama kerapnya B.J. Habibie. Beliau menyampaikan pesan mengenai persatuan bangsa, demokrasi, toleransi beragama, serta pentingnya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut serta kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, mari kita simak videonya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, kita sudah melihat pembukaan yang telah disampaikan oleh Presiden dalam menyampaikan pesannya. Beliau sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Beliau juga membukai dengan kalimat salam lalu melanjutkannya dengan kalimat hormat yang disampaikan seperti kalimat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, kita next videonya. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada umat muslim. Saya ingin juga menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Waisak kepada umat Buddha. Dan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih kepada umat Nasrani. Semoga Indonesia tetap harmonis dalam keberagamaan. Saya perlu mengingatkan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa kita adalah bangsa yang religius. Untuk itu, setelah kita mendapatkan rahmat dan hak hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan serta-merta kita harus menunaikan kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dalam kehidupan berdemokrasi, kita juga mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia dan sekaligus harus menunaikan kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia ini merupakan pembatasan atas hak asasi yang bisa menjadikan sifat egoisme. Sebagai bangsa yang berbudaya, kita tidak diperkenankan untuk menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam suatu hubungan bermasyarakat. Dalam kehidupan berdemokrasi, Bapak B.J. Habibie juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi manusia.
Karena kewajiban asasi berperan penting sebagai pembatas agar sifat egoisme tidak mendominasi sebagai bangsa berbudaya. Kita tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi juga harus menunaikan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Secara keseluruhan, kalimat tersebut merupakan kalimat argumentasi yang mengandung unsur persuasi, yaitu kalimat ajakan. Oke, kita lanjut videonya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Beberapa hari mendatang, kita akan mencapai 21 tahun usia reformasi yang telah mengantarkan bangsa Indonesia ke era demokrasi. Kita semua patut bersyukur. Bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan untuk menuju konsolidasi demokrasi. Jadi, beliau juga menyampaikan menggunakan kata ganti kita menunjukkan kebersamaan antara pembicara dan juga pendengar. Di saat beliau mengatakan kita semua patut bersyukur bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan. Penggunaan kata kita menurut saya itu menciptakan rasa persatuan dan kedekatan. Oke, kita lanjut videonya. Kita semua juga berharap bahwa demokrasi dan perdamaian akan tetap tumbuh, berkembang di Indonesia. Kita baru saja melaksanakan pemilihan umum serentak sebagai sebuah ikhtiar bersama dalam rangka merawat keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Saat ini kita telah menunggu hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang keberadaannya merupakan amanat konstitusi. Kita bersama-sama mengetahui bahwa demokrasi merupakan peradaban yang memerlukan proses pembudayaan yang baik, terutama pelaksanaan pemilihan umum secara jujur, bebas, adil, dan damai. Tentu dalam pelaksanaan pemilihan umum masih terus perlu diupayakan perbaikan-perbaikan bersama. Namun, saya sungguh meyakini jika kita bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga persatuan, maka kita mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Beliau juga menegaskan dan juga mengapresiasi pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilu serentak yang baru saja selesai sebagai upaya merawat demokrasi. Beliau mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan proses pembudayaan yang baik lewat pelaksanaan pemilu yang jujur, bebas, adil, dan damai juga. Meskipun masih memerlukan perbaikan, beliau yakin kualitas demokrasi Indonesia bisa terus meningkat jika persatuan tetap dijaga. Kalimat ini termasuk juga kalimat tegasan ataupun kalimat ajakan juga. Oke, kita lanjut videonya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dan menerima hasil pemilihan umum serentak yang akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.
Pidato yang tadi yang dibawakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Presiden yang ketiga, banyak menggunakan kalimat ajakan untuk mempengaruhi pendekatan agar melakukan tindakan positif. Contoh yang beliau ucapkan, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Nah, kalimat tersebut bertujuan mengajak masyarakat menjaga demokrasi agar teratur. Oke, kita next videonya. Saya juga meyakini kita semua telah memahami bahwa ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan umum harus diselesaikan melalui jalur konstitusional. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pidato B.J. Habibie sangat efektif dalam menyampaikan pesan kebangsaan karena menggunakan bahasa yang santun, mudah dipahami, dan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan bangsa. Selain itu, penggunaan kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan, membuat pendengaran terdorong untuk ikut menjaga demokrasi serta menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Pidato ini juga relevan dengan kondisi bangsa yang membutuhkan persatuan dan stabilitas untuk mencapai kemajuan. Pidato B.J. Habibie pada umumnya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena beliau menggunakan bahasa baku, kalimat jelas dan efektif, menggunakan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan juga beliau juga tidak menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa daerah yang dapat mengurangi sifat formal pidato. Terakhir juga beliau juga pilihan kata sesuai dengan konteks berbangsa dan kenegaraan. Dengan demikian, pidato tersebut dapat dijadikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi resmi. Pidato B.J. Habibie menggunakan bahasa formal, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sehingga pidato menekankan ketakwaan, toleransi, demokrasi, kesatuan, dan menyelesaikan masalah melalui jalur konstitusi nasional menggunakan diksi yang tepat. Konstitusi ini kalimat ajakan dan bahasa yang santun menjadi pidato efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia. Sekian video tulis dari saya sudah menganalisa tokoh Indonesia. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.